Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa mengawali kajian-kajian kita dengan memanjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita rasakan jutaan kenikmatan yang tidak terbilang yang bisa kita ungkapkan dalam kesempatan kali ini, termasuk nikmat kembali mengkaji salah satu kitab fenomenal dari salah seorang ulama, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Imam Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang menunjukkan besarnya kesabaran. Dan hadis ini adalah hadis yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, dan kisah kesabaran ini Allah angkat dari sosok seorang wanita solihah, ibunya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ardhah. Mari kita bacakan hadisnya. Ada dua riwayat atau bahkan tiga riwayat yang disebutkan oleh penulis di sini. Ana bacakan hadisnya, kemudian nanti kita langsung membaca faidahnya karena waktu kita yang sangat terbatas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana bunun li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talhah fa qubida as-sabi falamma raja'a Abu Talhah qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu as-sabi huwa askanu makan faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat waru as-sabi ay idfanu as-sabi falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah faqala a'arrastumul laylah qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman faqala li Abu Talhah ihmilhu hatta ta'tiya bihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamarat faqala ama'ahu syai' qala na'am tamarat fa akhadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fama daghaha thumma akhadaha min fihi faja'alaha fi sabi thumma hannakahu wa sammahu Amrullah, muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan qala Ibnu Uyainah faqala rajulun minal ansar fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an yakni min auladi Abdillah al-Maulud. Kemudian ada riwayat yang satunya, jadi Anda bacakan dulu redaksinya karena sangat panjang, lalu kita langsung masuk kepada faidah dari Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan mata benun li Abi Talhah min Ummi Sulaim faqalat li ahliha la tuhaddithu Aba Talhah bi ibnihi hatta akun ana uhaddithu faja'a faqarrabat ilaihi asha'an fa akala wa syarib thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna' qabla dhalik fawaqa'a biha falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha qalat ya Aba Talhah ara'ait law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum qala la faqalat fahtasib ibnak qala faghadib thumma qala taraktani hatta idza talatakhtu thumma akhbartini bi ibni fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarah bimakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fi lailatikuma qala fahamalat qala wa kana Rasulullah SAW fi safarin wa hiya ma'ah wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatruquha turuqan fadanau minal Madinah fadarabaha al-makhad
fahtasaba 'alaiha Abu Talhah wa antalaqa Rasulullah SAW qala yaqulu Abu Talhah innaka la ta'lam ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaj wa adkhul ma'ahu idza dakhal wa qad ihtasabtu bima tara taqulu Ummu Sulaim ya Abu Talhah ma ajidu alladhi kuntu ajid intaliq fantalaqna wa darabaha al-makhad hina qadima fawaladat gulaman faqalat li ummi ya Anas la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulullah sallallahu falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulullah sallallahu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Fa ikhwani fillah, para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik. Ya, tentang kisah ayah tirinya, yaitu Abu Talhah. Di sini ada 4 artis akhirat, bahkan artis dunia akhirat, ya, yang diidolakan oleh seluruh orang beriman. Anas bin Malik menceritakan tentang adiknya yang seibu yang akan lahir, menceritakan tentang kesabaran ibunya, dan menceritakan tentang bagaimana keadaan seorang bapak tirinya, keluarga Anas bin Malik, yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan lebih utamanya lagi adalah bagaimana kesabaran seorang wanita solihah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardaha, ibunya Anas bin Malik, membuktikan kesabarannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu para jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita yang tadi kita bacakan panjang dari 3 riwayat itu adalah kurang lebih begini. Abu Talhah sudah menikah dengan ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah qadarullah, putranya Abu Talhah itu sedang sakit keras. Sedang sakit keras. Kita tahu saat ini wabah corona di antara keluarga kita, bahkan mungkin tetangga kita, bahkan ada di antara orang-orang yang sangat kita kenal, mungkin sedang mendapatkan musibah, mau DBD atau wabah corona ataupun apa musibah yang lain, tidak mesti sakit. Ya. Inilah kisah ini kita angkat agar menghibur orang-orang yang sakit di dunia tidak seberapa dengan sakit di akhirat. Kita dapatkan, ya, Abu Talhah mendapatkan anaknya sedang sakit. Qadarullah, beliau adalah seorang suami yang punya tanggung jawab besar. Ya, seorang suami yang harus mencari nafkah. Akhirnya Abu Talhah beliau berangkat keluar untuk urusan beliau, ya. Ketika beliau sedang di perjalanan di luar kota Madinah, ternyata anaknya yang sedang sakit keras meninggal dunia tanpa sepengetahuan beliau. Antum tahu, di zaman Nabi, di zaman para sahabat nggak ada handphone. Dan kalau pada level ada handphone waktu itu saja, Ummu Sulaim menunjukkan kecerdasannya. Bagaimana saya seorang wanita, kata Ummu Sulaim, akan mengabarkan, bagaimana bahasanya, mengabarkan kepada suami saya yang bernama Abu Talhah ini tentang wafatnya anaknya. Ketika dia tinggalkan, anaknya sedang sakit keras. Ketika dia datang, anaknya meninggal dunia. Bagaimana caranya? Itu yang dipikirkan oleh seorang wanita yang cerdas ini. Ya, di satu sisi dia ingin berbakti kepada suaminya, di sisi lain dia juga sedang sedih. Inilah keunikannya seorang wanita saleh yang bernama Ummu Sulaim. Anaknya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Ketika Abu Talhah sudah pulang dari urusannya dari luar kota Madinah, masuklah ke rumahnya, didapatkanlah Ummu Sulaim mengabarkan kepada seluruh orang di dalam rumahnya, jangan bicara apa-apa tentang anaknya sudah meninggal. Ya, biarkan saya yang menyampaikan. Jangan kalian sampaikan. Artinya apa? Ummu Sulaim sudah menyiapkan skenario bagaimana caranya. Ya, agar menyampaikan dengan cara yang baik, yang tidak mengagetkan, yang memberikan metode edukasi agama Islam. Dan ini bagian daripada apa? Hasil binaan Rasul selama ini. Dan termasuk kepada Anda dan Anda, antum semuanya. Mungkin di antara kita merasakan ada beberapa kajian yang saat ini sudah di stop live gitu. Artinya antum tidak bisa melihat langsung ustadznya. Disinilah antum diuji ilmu ustadz yang antum dapatkan selama ini.
Ya, Ummu Sulaim di rumahnya itu beliau bingung bagaimana caranya. Beliau ingat, beliau punya Allah. Beliau sudah ikut kajian rutin dengan Rasulullah SAW. Ada ilmu di dalam hatinya. Ada Allah yang senantiasa menemani dirinya. Musibah di hadapan dirinya. Sebentar lagi suaminya ada di hadapannya. Bagaimana cara menuturkannya? Ada Allah yang akan membantu dirinya. Ada ilmu yang sudah beliau kaji dari Rasulullah SAW. Begitu juga kita saat ini. Artinya ada di antara ikhwah merasa lesu dengan dirinya karena jauh dari kajian dan seterusnya. Walaupun ada kajian live seperti ini, Ustadz, beda rasanya memang dengan kalau kajian langsung di hadapan Ustadz, memang beda. Tapi kita katakan, apa yang antum rasakan saat ini, itu yang dirasakan Ummu Sulaim saat itu. Ummu Sulaim ketika akan menuturkan kepada Abu Thalhah, beliau nggak ada waktu sempat untuk konsultasi dulu sama Nabi. Bayangkan. Dan ini diantara hikmahnya untuk kita terapkan saat ini. Ya, beliau memang ada Nabi di Madinah saat itu, tetapi beliau qadarullah, ini diantara takdir dari Allah untuk Ummu Sulaim, beliau tidak mendapatkan kesempatan untuk konsultasi dulu sama Nabi. Keburu datang Abu Thalhah. Artinya apa yang terjadi? Beliau harus berusaha membuktikan ilmu yang beliau kaji selama ini dipraktekkan. Apa yang beliau sanggup untuk membuktikan ini lahan ibadah saya, bukan lahan untuk mendapatkan murkanya Allah ataupun lahan untuk menyia-nyiakan pahala besar. Musibah itu adalah sarana besar untuk membuktikan cinta Allah akan Allah berikan kepada orang tersebut, kepada Ummu Sulaim dengan keluarganya. Maka beliau memberikan kesempatan itu memanfaatkan kesempatan itu untuk sebesar-besar pahala yang akan Allah berikan kepada dirinya. Dan itulah yang dikerjakan. Kata Ummu Sulaim, jangan kabarkan kepada suamiku, ya, akan wafatnya anaknya. Abu Thalhah datang. Apa yang terjadi? Abu Thalhah namanya seorang bapak, sebagaimana anak ataupun antum yang sudah punya anak. Yang belum punya anak ya antum merasakan akan seperti ini. Ya. Sebagai bapak kalau sudah keluar kota, kemudian pulang ke rumah, yang dicari siapa biasanya? Bukan istrinya. Yang dicari anaknya. Dan itu fitrah. Ya. Dulunya mungkin waktu belum punya anak ya yang dimainin istrinya gitu ya. Dan itu ibadah gitu kan. Sekarang kalau sudah punya anak, itu fitrah. Ya, walaupun haknya istri tetap ada gitu ya. Muda'abatul zauj itu adalah bagian daripada sedekah, ibadah kita. Bercanda dengan istri adalah bentuk ibadah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi fitrah seorang bapak lihat anak itu gemesin dan seterusnya gitu ya. Abu Thalhah pun demikian. Beliau sudah keluar dari rumahnya, pulang ke rumahnya, yang dicari pertama kali siapa? Anaknya. Ya. Apa yang terjadi? Ummu Sulaim ketika itu sudah tahu anaknya itu sedang terkujur badannya di atas ranjang, bukan di atas ranjang kematian, sudah meninggal memang. Bayangkan ya, anaknya sudah meninggal, ayahnya datang. Ummu Sulaim ditanya, bagaimana kabar anak saya? Apa kata Ummu Sulaim? Huwa askanu mayakun. Masya Allah, kata Ummu Sulaim, tidak pernah setenang ini. Dan memang sudah meninggal paling tenang gitu ya. Artinya ungkapan beliau adalah kata Imam Utsaimin bentuk tauriyah. Apa itu tauriyah? Ungkapan untuk menyampaikan sesuatu, ungkapannya tidak selangsung. Ada pesan tersirat di dalamnya. Tauriyah adalah, ada ungkapan dari Imam Utsaimin disebutkan, tauriyah itu adalah ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang senyatanya tidak ditampilkan secara langsung. Ya, antum dari mana? Dari depan. Memang dari depan gitu kan. Tapi kan maknanya nanti akan ditafsirkan kemana-mana gitu. Gak masalah seperti itu. Itu pun yang dilaksanakan oleh Ummu Sulaim. Tetapi catatannya kata Imam Utsaimin, ini dibolehkan ketika dibutuhkan. Artinya tidak semua obrolan kita semuanya tauriyah, kiasan semuanya. Sampai orang bingung semuanya lihat antum. Kalau ngobrol sama antum bingung gitu. Kenapa? Ini ikhwah ini semuanya nggak jelas, harus ditafsirkan lagi bahasanya. Ya. Nggak to the point gitu. Ya, nah ini tidak semuanya. Kata Imam Utsaimin, tauriyah ini ketika ada kebutuhan untuk mendatangkan maslahat dan untuk mencegah bahaya, itu diperbolehkan. Contoh kasus kata beliau, kalau ada di antara kita dicari orang, ya, yang orang ini berbahaya ini, akan membahayakan diri kita, keluarga kita. Tiba-tiba orang ini datang ke kampung kita, dia datangi tetangga kita. Ya, dia datangi orang-orang di sekitar kita, bertanya tentang kita, tetangga kita, untuk menolong kita boleh menerapkan tauriyah. Misalkan orangnya ditanya, tetangga kita nanya, fulan ada nggak di sini? Kemudian Anda katakan, tidak ada orang seperti itu di sini. Ya,
Itu nanti ditafsirkannya apa? Tidak ada orang itu di sini. Maksudnya di sini, di depannya. Nah, itu bisa saja untuk memberikan pengamanan kepada kerabat kita yang sedang diincar oleh orang yang akan mendolimi dirinya. Itu dibolehkan. Dan ini yang saat ini diterapkan oleh Ibunda Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Apa yang terjadi para jamaah? Tidak cukup sampai di situ. Kecerdasannya Ummu Sulaim dan kesabarannya. Beliau betul-betul Masya Allah. Padahal kita tahu ya fitrahnya kalau orang yang nggak sabaran itu, kalau sedih itu siapa yang duluan mengungkapkan? Wanita. Sekarang wanita tegar ini, wanita tangguh ini, wanita solihah yang tangguh ini, beliau seakan-akan tidak ada musibah di hadapannya. Padahal lagi sedih, lagi duka cita, kehilangan anak. Tapi beliau tidak tampakkan. Apa yang terjadi? Beliau bertauriah dengan kalimat tadi. Yang kedua, beliau siapkan makanan terlezat. Kadang kalau istri kita ataupun keluarga kita, misalnya ada istri di antara kita, anaknya meninggal. Jangankan meninggal, sakit keras, boro-boro masak di dapur, boro-boro bersolek di kamar. Dia pikirkan anak saya kena gini-gini gitu. Ini pelajaran berharga untuk kita. Bukan hanya wanita, tetapi untuk laki-laki juga. Ini wanita mengajarkan kepada kita kesabaran. Beliau pahami ini musibah dari Allah. Sudah, takdir, selesai. Apa yang terjadi? Fokus beliau, Ummu Sulaim ini fokus bagaimana memanfaatkan momen ketika musibah terjadi. Sama seperti kita saat ini. Bagaimana ketika musibah virus corona ini terjadi, ya pikirkan apa peluang ibadah yang Allah berikan kepada saya. Saya punya tangan, saya punya pikiran, saya punya fisik dan seterusnya. Apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Itu yang dipikirkan Ummu Sulaim. Musibah memang ada di hadapan, mau di apa? Sudah terjadi, gak bisa dirubah takdir buruk ini. Maka Ummu Sulaim setelah mengungkapkan itu menyiapkan makanan paling lezat untuk suaminya. Emang terjadi? Yang kedua apa setelah masak? Bayangkan, masak yang paling lezat, menampakkan tampilan dicari pakaian terindah, bersolek dengan tampilan kayak pengantin baru. Dan itu yang ditampilkan. Bayangkan, tingkat keimanan paling tinggi yang Allah berikan kepada Ummu Sulaim. Allah tampakkan seperti itu. Ya, menampakkan ketampilan, jadi kayak pengantin gitu. Kenapa? Agar suaminya nggak mikirkan anaknya, nggak menyentuh, nggak mendekati. Ini pengalihan isu. Ya, agar si suaminya itu kan kalau lihat anaknya tidur ingin deketi, minimal dicium atau apa. Ini tidak. Kenapa? Terpalingkan dengan kecantikan istrinya. Terpalingkan dengan makanan lezatnya. Dikasihlah makanan yang paling enak. Akhirnya suaminya tambah semangat lagi. Capek-capek, bayangkan. Ini bagaimana seorang wanita solihah ini memahami psikologis seorang suami baru pulang kerja. Dan itu yang harus dipahami oleh para wanita muslimah yang sudah jadi istri. Suami kalau pulang kerja itu yang dipikirkan apa? Makanan yang enak. Tampilan casing wanita tersebut yang sangat cantik rupawan. Dan itu yang terjadi. Strategi yang diterapkan Ummu Sulaim itu Allah berkahi dan Allah mudahkan. Akhirnya Abu Thalhah ya sudah kayak di surga begitu. Ya, surga dunia, maratun solihah. Allah tampakkan ketika itu. Abu Thalhah disajikan makanan enak, makan bareng ditemani. Ya, obrolannya tentang apa? Ungkapan begini. Sambil makan gitu ya. Ungkapan-ungkapan keindahan agar tertarik dengan dirinya, istrinya, itu Ummu Sulaim. Setelah makan apa yang terjadi? Karena sajian pelayanannya, Masya Allah, akhirnya berhubungan intimlah di malam itu. Dan itulah targetnya Ummu Sulaim kepada Allah, harapan besar agar Allah gantikan anak yang Allah ambil dari dirinya, dari keluarganya. Ummu Sulaim meminta, ya Allah ganti. Itu yang diminta oleh Ummu Sulaim. Akhirnya Ummu Sulaim, Allah takdirkan Abu Thalhahnya terpancing dengan kecantikannya, akhirnya berhubungan intim di malam itu. Apa yang terjadi? Selesai berhubungan intim penuh dengan keberkahan. Makanya sampai Nabi itu besok paginya bertanya, a'arastumul lailah, kalian kayak pengantin baru kata di malam, aris. Ya, kata Nabi, kalian sudah melaksanakan kayak malam pengantin baru tadi malam? Kata Abu Thalhah, iya. Dan itu yang terjadi. Tapi sebelum bertemu Nabi, Ummu Thalhah setelah berhubungan intim memberikan pelajaran kepada Abu Thalhah. Wahai suamiku, bagaimana pendapat engkau kalau ada suatu kaum ini dititipi suatu barang oleh seseorang. Ya, ada kaum dititipi suatu barang oleh seorang. Tiba-tiba suatu saat itu kaumnya itu didatangi orang yang menitipkan barangnya untuk mengambil barangnya. Kira-kira kaum itu
Mesti menahan barangnya enggak? Karena itu barang titipan, atau mesti menyerahkan barang titipan tersebut? Kata Abu Thalhah, ya harus diserahkan, namanya titipan. Apa yang terjadi? Kata Ummu Sulaim, itulah anak kita. Ihtasib. Carilah pahala kesabaran dengan wafatnya anak engkau. Ya, anak kita titipan Allah. Saat ini Allah sudah mengambilnya. Marahlah Abu Thalhah. Tapi Ummu Sulaim mau diapa? Itu nih strategi yang paling strategi yang paling gitu yang beliau terapkan dan berhasil. Biar marah. Sudah mau diapa? Namanya spontanitas seorang bapak memarahi seorang suami memarahi istrinya. Kenapa tidak kabari dari tadi gitu? Minimalnya kalau istri kita mungkin ketika suaminya datang di pintu itu, ketok pintu sudah gitu. Sudah menangis itu. Suami tambah bingung kan? Begitu mungkin umumnya istri-istri saat ini. Tapi belajar dari kisah Ummu Sulaim ini semoga jadi tidak seperti itu. Ummu Sulaim menahan tangisan, bayangkan. Ummu Sulaim melayani suaminya sampai puas di malam itu. Setelah itu apa? Ummu Sulaim memberikan kajian. Ilmu yang pernah diajarkan Rasulullah SAW tentang ilmu kesabaran. Marahlah Abu Thalhah di malam itu. Pedoko sama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim sudah nyenyak. Dengan apa? Di rahimnya sudah ada janin baru, calon janin baru. Yang terjadi apa? Abu Thalhah nggak puas dengan keputusannya Ummu Sulaim. Berangkatlah besok paginya ketemu Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketemu Rasul. Apa yang terjadi? Nabi bertanya, kalian tadi malam seperti pengantin baru? Iya ya Rasul. Akhirnya disitulah Nabi memahami bagaimana keindahan seorang wanita. Itu bukan wanita Nabi, Masya Allah. Bukan istri Nabi. Artinya menjadi wanita solihah nggak mesti harus jadi istri ustadz. Nggak mesti harus jadi istri Nabi dulu. Ustadz, anak maklum Mimi, anak kan bukan istri ustadz. Jadi wajar saja nggak pakai kerudung gitu. Wajar sih dan seterusnya nggak rajin sholat. Kalau istri ustadz ya harus rajin sholat. Nggak begitu Pak, Bu ya. Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita, Nabi memahami bagaimana cerita curhatnya Abu Thalhah kepada Nabi besok paginya. Suamiku, ya Rasulullah, istriku begini, anaknya meninggal, anak saya meninggal, dia nggak kabari dan seterusnya. Malah dia jamu saya, dia layani saya di malam itu kayak malam tahun baru, malam pengantin. Apa kata Nabi? Barakallahu fi lailatikum. Masya Allah, indahnya bahasa Nabi. Ketika mendapatkan strategi yang diterapkan Ummu Sulaim indah, Nabi memuji. Ya, apa yang diterapkan Ummu Sulaim sampai mendoakan mereka berdua, semoga Allah melimpahkan kebaikan yang banyak kepada kalian karena sebab malam kalian malam yang sangat indah. Apa yang terjadi para jamaah? Lahirlah anaknya. Kata perawi hadis Ibnu Uyainah mengatakan, ada seorang sahabat Ansor mengatakan, aku dapatkan 9 anaknya. Ya, tis'ata aulad kulluhum qad qara'ul Qur'an. Anak keturunan Ummu Sulaim itu dari hasil anak yang lahir itu menurunkan 9 anak yang semuanya hafid Al-Quran. Penguasa kitab Al-Quran 30 juz. Karena sebab apa? Bukti perjuangan kesabaran seorang wanita solihah. Bukti doanya Nabi, keindahan doanya Nabi kepada mereka berdua. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keindahan yang lain yang diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim. Abu Thalhah ceritanya kan tadi mendapatkan doa Nabi itu anaknya istrinya hamil. Qadarullah dalam suatu perjalanan Abu Thalhah dengan istrinya yang sedang mengandung itu sudah hamil tua. Ya, di perjalanan menemani Nabi. Apa yang terjadi? Sedang hampir dekat dengan kota Madinah, di perjalanan istrinya sudah ada kontraksi di perutnya. Itu bayinya mau lahir di pertengahan jalan. Gak ada rumah sakit, gak ada bidan ikut, gak ada. Apa yang terjadi? Abu Thalhah langsung mengangkat doanya kepada Allah. Ya Allah, Masya Allah. Inilah yang harus kita tanamkan saat ini. Kalau Anda dapatkan di Sulawesi, yang Anda dapatkan informasinya hanya ada 4 dokter paru-paru. Dan virus corona yang diserang paru-paru. Kalau kita dapatkan, kita tidak berharap. Kalau ini angka 4 ini kan angka yang kecil dibandingkan jumlah orang yang ada saat ini di Kendal. Dengan kemungkinannya yang menyebabkan ada rasanya khawatir, ada rasa takut dan seterusnya. Dengan kisahnya Abu Thalhah, di perjalanan istrinya akan melahirkan. Kontraksi terjadi.
Tidak ada dokter, tidak ada bagaimana perjalanan namanya musafir di zaman itu, apalagi perbekalan ala kadarnya. Ya, yang diharapkan adalah sampai ke Madinah. Dan Nabi karakternya kalau pulang ke Madinah itu Nabi berusaha untuk menghindari waktu malam untuk ketok pintu. Dan itu etika ketika safar. Kemudian para ulama saat ini menambahkan penjelasan, di zaman Nabi memang tidak ada handphone. Adapun zaman sekarang mungkin, misalkan kita pulang safarnya malam hari, mungkin kita kabari, Bu ini saya sudah dekat rumah nih. Nah berarti istri kita di rumah sudah standby itu dengan persiapan makanan lezat kayak Muslim tadi dengan casing, Masya Allah kecantikannya. Beda dengan zaman dulu, zaman Nabi, mau handphone bagaimana? Ummu Aisyah, Ibunda Aisyah nggak punya handphone. Artinya apa? Nabi memahami karakter istrinya dan menghormati pengorbanan istrinya. Mereka ingin menyambut Nabi di dalam rumahnya dengan tampilan yang sangat indah. Tapi kalau malam waktu tidur, maka Nabi berusaha untuk menghindari waktu itu. Qadarullah. Itu terjadi kepada Abu Thalhah di perjalanan dengan Nabi. Akhirnya Abu Thalhah, beliau tidak bingung. Beliau punya Allah. Memang tidak ada dokter, iya. Tapi beliau punya Allah. Bayangkan. Di perutnya itu sudah ingin lahiran itu anaknya. Apa yang terjadi? Abu Thalhah mengangkat doanya kepada Allah dengan tulus. Dan ini yang penting kita perbanyak saat ini. La yuraddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kita tahu badai pasti berlalu. Kita tahu ujian ini tidak akan selamanya. Kita tahu di dunia ada sakit, ada senang, ada sehat, ada seterusnya. Ya, tidak selamanya kita dalam keadaan sedih. Tapi kita dapatkan. Abu Thalhah ketika galau seperti itu langsung ingat Allah. Yang pertama kali diingat Allah, beliau katakan, ya Allah, innaka ta'lam, ya Rabb, ya Allah engkau maha tahu. Sesungguhnya aku sangat senang menemani Nabi keluar. Engkau tahu aku ini keluar menemani Nabi itu, engkau tahu hatiku itu sangat berbecak kagum gitu, sangat senang aku menemani Nabi. Dan aku ini senang kalau berada di sisinya Rasul, ya Rasul. Ya Rasul, ya Allah. Ya Allah, saat ini aku punya masalah. Istriku sedang kontraksi. Istriku akan melahirkan, ya Allah. Bantu dirinya, ya Allah. Ini artinya apa? Seorang suami bagaimana berusaha merasakan sakitnya seorang istri akan melahirkan. Suami sekarang bagaimana? Biar mi. Saya sudah amanahkan sama istri. 9 bulan itu istrinya sakit-sakitan. Tidak, Abu Thalhah tidak seperti itu. Ketika mendapatkan istrinya sakit-sakitan, beliau langsung mengangkat tangannya kepada Allah, meminta tolong, ya Allah bantu istri saya sedang sakit. Mungkin saya sebagai laki-laki, kita sebagai laki-laki kata Abu Thalhah, kita tidak rasakan sakitnya, tapi berusaha merasakan. Berusaha merasakan. Seperti ungkapan Nabi, Iqra'ul Qur'an wa buku fa ilam tabku fatabakau. Baca Quran, menangislah. Kalau nggak bisa menangis, usahakan pura-pura menangis. Ya, artinya ada usaha di situ bagaimana merasakan seorang wanita itu sakit ketika akan melahirkan, walaupun seorang laki-laki nggak tahu rasanya, gitu. Tapi berusaha merasakan. Maka Abu Thalhah mengatakan, ya Allah, engkau maha tahu tentang diriku dengan Nabi saat ini. Aku senang menemani Nabi, tapi ya Allah, bantu istri saya. Masya Allah. Dengan kalimat ini Allah maha mendengar. Langsung kata istrinya, wahai suamiku, apa yang aku rasakan tadi sekarang nggak ada itu. Masya Allah. Gara-gara apa? Doa seorang suami yang tulus untuk kebaikan istrinya. Sebaliknya juga para jemaah. Kalau ada di antara kita mendapatkan seorang istri mendapatkan suaminya nggak sholat, nggak ini, nggak itu, jangan bosan mendoakan kebaikan untuk untuk suami Anda. Sebaliknya juga suami untuk kebaikan istrinya. Kalau belum baik, jangan sia-siakan doa Anda untuk pasangan Anda. Apa yang terjadi? Abu Thalhah membuktikan doanya untuk kebaikan istrinya dikabulkan oleh Allah ketika itu. Dan kapan terjadi? Ketika safar. Jangan sia-siakan kondisi Anda sedang safar. Karena musafir doanya mustajab. Musafir doanya mustajab. Apalagi kalau musafirnya itu menemani Nabi. Artinya kalau zaman kita saat ini bagaimana Ustadz konteksnya? Bagaimana kalau kondisi kita sedang safar, kan mustajab tuh. Ketika safar kita isi waktu kita safar dengan sunnah Nabi. Itu caranya. Sehingga ketika kita safar itu memang tidak dengan Nabi secara fisik. Tapi secara sunnah kita dengan Nabi.
Artinya sangat dekat untuk dikabulkan doa. Dan itu yang terjadi kepada Abu Talha. Artinya kata istrinya, aku nggak rasa sakit. Ayo Mi lanjut, jalan lagi. Akhirnya Abu Talha tenang. Gara-gara apa? Doa. Gara-gara doa. Yang kedua apa? Gara-gara menemani Nabi. Untuk kita, gara-gara menghidupkan sunnah Nabi dalam kondisi susah, maka kita akan diberikan ketenangan. Dan ketenangan di mana letaknya? Di hati. Coba sekarang, saya dapatkan di televisi. Ketika presidennya di suatu negara, di luar negeri sana, menetapkan karantina negaranya. Tidak boleh keluar rumah. Akhirnya apa yang terjadi? Ada videonya yang terbaru. Mal-mal habis para jamaah. Diserbu orang. Ya, habis diserbu sampai pintunya jebol, pecah. Barang-barangnya habis. Kenapa? Orang-orang yang tidak beriman dengan rizki yang besok itu ditetapkan oleh Allah. Rizki sekarang ditetapkan oleh Allah. Begitu caranya. Ketakutan miskin besok, nggak ada makanan. Akhirnya dengan cara-cara haram diambil. Saat ini mungkin kita dapatkan seperti itu. Ya, kalau orang beriman seperti kita, orang-orang Islam seperti kita tidak memahami konteks ilmu Islam seperti ini, kita akan pusing besok makan apa. Itu burung. Ya, yang terbang itu rumahnya itu mereka rakit sendiri itu. Yang tidak ada kulkasnya, tidak ada ATM-nya. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli, kata Nabi. Seandainya kalian serahkan urusan masa depan kalian, masa depan istri, anak kita kepada Allah sebenar-benarnya penyerahan diri kita, sungguh kalian akan mendapatkan rizki dari Allah seperti rizki yang Allah berikan kepada burung. Mari kita belajar dalam kondisi takut seperti ini, belajar daripada seekor burung. Yaghdu himasa. Burung pagi hari berangkat kosong, rumahnya nggak ada beras, nggak ada ATM, nggak ada makanan, nggak ada kulkas, nggak ada. Ya, burung bahkan kasur pun nggak ada. Berangkat pagi kosong, lapar, pulangnya sore hari sudah kenyang. Itu rumus yang Allah terapkan untuk orang beriman. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah akhirnya pulanglah ke Madinah. Lahirlah di sana. Apa yang terjadi? Kata Ummu Sulaim, wahai Anas, ya, coba segera bawa ini anak. Bayangkan Anas itu masih kecil itu. Kata Anas bin Malik, saya diperintahkan ibu saya untuk membawa anak seibu ini. Ya, anak seibu ini, kan tidak sebapak ini. Bukan anak ya, adik berarti. Adik seibu. Dibawa, diperintahkan Ummu Sulaim untuk dibawa kepada Nabi dengan membawa kurma. Jadi kepada Anda yang punya anak, baru lahir anaknya, ditahniklah anak Anda. Jangan dulu diberikan ASI, berikan tahnik. Apa itu? Kurma yang dilumat di mulut orang soleh ataupun di mulut suaminya, bapaknya anak tersebut. Tapi kita dapatkan Ummu Sulaim memerintahkan Anas bin Malik untuk membawa adiknya, ya, dengan membawa kurma menuju siapa? Rasulullah SAW. Dan ini diantara etika untuk diterapkan kepada kehidupan kita. Kalau punya anak, kalau ada ustadz di sekitar kita yang kita pandang kebaikannya, kesolehannya, maka anak kita langsung dibawa. Dan itu yang diterapkan oleh Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, ya Anas, la yurdi'uhu ahadun hatta taghduwa bihi ala Rasulullah. Wahai Anas, bawa ini anak. Bawa ini anak. Adikmu ini bawa kepada Rasulullah. Kalau di jalan-jalan itu ada ibu-ibu akan menyusuinya, jangan kau berikan. Bayangkan. Ummu Sulaim saja belum menyusuinya. Jadi langsung brojol lahir itu, oek-oek nangis gitu ya. Setelah nangis, tali pusarnya diputus gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Diikat, dibawa sama Anas bin Malik kepada Rasulullah sampai Ummu Sulaim berpesan. Wahai Anas, jangan disusuin, jangan diberikan kepada ibu-ibu di Madinah kalau ada yang siap menyusuinya sampai dia bertemu Rasulullah SAW. Akhirnya Anas mentaati ibunya, berangkatlah kepada Rasulullah SAW sampai bertemu Rasulullah SAW. Rasul bertanya, ama ahusyai, bersama anak ini wahai Anas ada sesuatu? Kata Anas bin Malik, betul ya Rasul, ada kurma yang aku diamanahkan oleh ibuku. Akhirnya Rasulullah mengambil kurma tersebut, dan kurmanya bukan hanya satu kurma, tamarat, beberapa butir kurma. Berarti tahnik tidak mesti harus satu kurma. Kalau cuma satu ya tidak, silakan. Ya, tapi tidak mesti harus satu. Dikunyahlah kurma tersebut, kemudian Nabi ambil kunyahannya di langit-langit sucinya Rasulullah SAW, kemudian dimasukkan ke mulutnya bayi tersebut. Sehingga bayi tersebut memakan, yang pertama kali dimakan adalah ada kurma yang tercampur dengan air liur orang soleh.
tabarrukan, mencari keberkahan dari air liurnya orang soleh, ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun Imam Utsaimin mengatakan kemungkinan di hadis ini tahnik ini adalah kekhususan untuk Nabi saja, tetapi kemungkinan kedua adalah karena adanya buah kurma, keunikan buah kurma untuk mengawali makanan perdana bayi di dunia adalah kurma, bukan air susu ibu. Setelah kurma baru air susu ibu. Para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah yang selanjutnya adalah dari hadis yang kita dapatkan tadi, ada bukti di antara tanda mukjizat kebenaran doanya Rasulullah SAW. Itu apa? Ketika Nabi mengatakan kalimat yang pendek, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah melimpahkan keberkahan di malam kalian berdua. Ini doa Nabi mengandung mukjizat. Ya, artinya apa faidahnya kepada Anda dan saya yang malas-malasan berdoa dengan doa Nabi. Jangan remehkan pendeknya doa Nabi. Lihat doa Nabi kepada Ummu Sulaim dengan Abu Thalha, hanya kalimat ya Allah berkahi malam mereka berdua. Hanya itu Ustaz. Ada di antara ibu-ibu kalau bayar zakat, Ustaz tambah-tambah mi doa tak kurang doanya, kayak nggak puas. Ya. Artinya kalau kita dapatkan redaksi doa dari Nabi sekian panjangnya atau pendeknya, ya sudah kita cukupkan apa yang dicukupkan oleh Nabi. Tinggal kita ulang-ulangi, kita perbanyak, termasuk jangan Anda remehkan doa zikir pagi sore. Apalagi di zaman kita saat ini. Jangan sia-siakan doa yang dilantunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga ada faidah ilmu yang lain, yaitu adalah nama anak tersebut Abdullah. Artinya sunnahnya nama anak kita adalah yang diawali dengan nama Abdullah atau Abdurrahman. Ya, sebaik-baik nama kata Nabi kalau ada nama Allah dalam nama anak kita. Abdullah hambanya Allah. Ya, Abdurrahman hambanya Allah yang maha rahman. Kemudian Imam Utsaimin berpesan kepada kita secara khusus dalam pembahasan ini, usahakan sekeren apapun nama orang kafir, jangan pernah tertarik untuk menitipkan nama orang kafir disematkan kepada keluarga kita. Jos, ya, ataupun apa itu, pokoknya nama-nama non muslim, ya. Nah, tidak diperbolehkan. Kenapa? Itu bagian daripada kita menanamkan ajaran non muslim kepada anak-anak kita. Dan di dunia ini yang saya dapatkan, nama Muhammad itu ratingnya bersaingan dengan nama John saat ini. Nah, John kita tahu nama orang Inggris, Amerika, Eropa, Australia, iya, nama non muslim. Bersaing dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukti mukjizat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu wahai Muhammad. Di antara bukti Allah mengangkat nama Nabi apa? Betapa banyak syariat Islam nama Nabi dibawa-bawa. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW. Baru hadis Nabi, baru ayat-ayat Allah. Ya, qala Rasulullah SAW. Kemudian kita dapatkan dalam azan nama Nabi disebutkan, dalam sholat nama Nabi disebutkan, dalam apa saja ibadah-ibadah kita dapatkan banyak sekali nama-nama Nabi disebutkan. Termasuk di dalamnya adalah saat ini kita dapatkan dunia mengakui nama Muhammad adalah nama yang sangat populer di dunia ini. Dan kita dapatkan ini bagian daripada bukti keindahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya para jamaah, dengan pembahasan tidak bolehnya mengambil nama anak dari nama orang kafir, begitu juga tidak boleh kata Ibnu Utsaimin, kalau bisa usahakan jangan cari pembantu, pelayan, pekerja non muslim. Karena di Arab kata Ibnu Utsaimin di zaman beliau, ada orang Islam ketika mempekerjakan non muslim, alasannya apa? Katanya orang kafir itu lebih ikhlas kerjanya. Orang kafir lebih ikhlas kerjanya, lebih rajin kerjanya. Dan orang kafir itu kata orang Arab, ini curhatnya Imam Utsaimin kepada kita yang bukan orang Arab. Ada orang-orang Arab mengatakan, orang kafir itu kalau bekerja nggak banyak tuntutannya, mereka nggak akan minta umroh,
Mereka nggak akan minta haji. Ya wajar nggak akan seperti itu. Jadi ini orang Arab yang kurang paham agama. Artinya kalau ada pembantu orang Arab ini, ya, yang meminta dihajikan, diumrohkan dari uang mereka majikannya, pahalanya mereka dapat juga kan begitu. Ya, kalau orang Arab ini paham agama, tapi karena orang Arab yang seperti ini adalah orang yang tidak paham atau minim agamanya, akhirnya dia pikirkan dunianya. Orang kafir itu katanya nggak ada sholat 5 waktu, akhirnya kerjanya banyak di dunia, membantunya lebih banyak daripada orang Islam. Orang Islam dikit-dikit adzan, maghrib, sholat dulu, dan seterusnya. Padahal apa? Rizki yang mengatur bukan dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini juga kita dapatkan keberkahan dari menghidupkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ungkapan Ummu Sulaim yang menjadikan bukti ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala hasil dari didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu kita juga terbatas dan semoga apa yang saya sampaikan telah mewakili apa yang disampaikan oleh Imam Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah ini. Dan semoga ana dan anda semuanya telah mengambil faidah ilmu yang sangat banyak di kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kita angkat. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.